Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah Sayyidina al-Mustafa Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Khudri dikisahkan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri majelis Sa'ad bin Ubadah. Seperti biasanya, para sahabat menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan tausiah, taujihah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hadir dalam majelis itu, Rasulullah menyampaikan salam kepada sahabat. Lalu Rasulullah duduk di hadapan para sahabat. Di antara sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Maka bersalawatlah kalian dan berikan penghormatan kepada Rasulullah setinggi-tinggi penghormatan. Sahabat Rasulullah Basir bin Sa'ad itu bertanya, Ya Rasulullah, amaranallahu an nusalliya alaika. Kami ini telah diperintah oleh Allah agar bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Kaifa nusalli alaika ya Rasul? Bagaimana caranya kami bersolawat? Mendengar pertanyaan salah sahabat Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an, fasakata Rasulullah. Rasulullah diam. Kata para ulama, diamnya Rasulullah itu cukup lama, sehingga para sahabat itu ada kekhawatiran, jangan-jangan pertanyaan ini tidak pas untuk Rasulullah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam cukup lama ketika harus menjawab pertanyaan dari sahabat tentang salah satu cara bagaimana bersalawat kepada beliau? Kata ulama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wahyu tentang bagaimana bersolawat kepada Rasulullah belum turun. Dan kemungkinan yang kedua, Rasulullah berpikir cukup lama untuk berijtihad bagaimana memberikan jawaban kepada para sahabat tentang pertanyaan tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan perkataannya. Ini yang membuat para sahabat cukup gembira karena kekhawatiran itu tidak terjawab bahwa Rasulullah kurang berkenan. Kata Rasulullah, idza shallaitum alayya, ketika engkau mau bersalawat kepadaku, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang warid dari Rasulullah yang kita baca di dalam tasahud kita. Sejak saat itu para sahabat itu punya amalan khusus untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda yang lain beliau mengatakan, Aulan nasi bi yaumil qiyamah, aulan nasi bi yaumil qiyamah, aktaruhum alayya salatan. Manusia yang paling mulia kelak di hari kiamat, yang paling berhak berkumpul dengan Rasulullah, yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah, aktaruhum alayya salatan, adalah manusia-manusia yang banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya banyaklah riwayat-riwayat tentang sifat bersolawat kepada Rasulullah. Tapi minimal kata ulama, lafaz Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Lalu berapa kita harus bersolawat kepada Rasulullah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Ini pernah ditanyakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya Rasulullah, kata Ubay bin Ka'ab, inni ukthiru as-salata alaika. Sungguhnya saya memperbanyak bersolawat kepadamu Rasulullah. Kemudian fakam aj'alu laka min solati. Lalu berapa waktu yang harus saya sediakan untuk bersolawat kepadamu wahai Rasul? Fakultu, Ubay bin Ka'ab mengatakan, ar-rubu ya Rasul, seperempat dari waktuku ya Rasul untuk bersolawat kepadamu. Rasulullah menjawab, masyi'ah, tergantung kemampuanmu. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Jika kamu tambah, itu lebih baik daripadamu. Lalu Mu'ad berkata lagi, wa nisfu ya Rasul, setengah dari waktuku Rasul untuk bersalawat kepadamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyi'ta, tergantung kemampuan. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Jika kamu tambah, itu lebih baik bagimu. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, wa thulutsaini ya Rasul, 2/3 dari waktuku Rasul untuk bersalawat kepadamu. Rasulullah menjawab, masyi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah engkau, kalau kamu menambah, ya itu lebih baik bagimu. Maka pertanyaan terakhir itu disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka min sholati kullaha ya Rasul. Aku jadikan sholawatku kepadamu wahai Rasul seluruh waktuku. Jawab Rasulullah, fa'idan tukfaham maka wa yugfar dambuka. Kalau begitu, di saat engkau banyak bersolawat kepadaku, maka keinginanmu, cita-citamu yang terkait dengan dunia dan akhirat akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini? Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini menganjurkan bahwa kita ini banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah itu menganjurkan kepada Ubay bin Ka'ab agar setiap waktunya itu bersolawat kepada dirinya. Kemudian penafsiran yang lain, setiap Ubay bin Ka'ab itu berdoa, maka doanya selalu diiringi dengan pembacaan sholawat. Lalu apa keistimewaannya? Apa keutamaannya? Di dalam kitab Ijla'ul Afham karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau itu menulis sampai 40 keutamaan dan kehebatan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok bersama dengan Rasulullah. Dan juga orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah besok akan dihindarkan dari kesibukan-kesibukan, dari kegelisahan-kegelisahan di hari kiamat. Dan juga orang yang banyak membaca salawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting, ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa orang yang banyak baca salawat itu menjadi asbabun min raf'il bala, menjadi sebab terangkatnya musibah, terangkatnya ujian, terangkatnya bala, baik itu berupa penyakit, terutama virus corona yang saat ini melanda dunia. Dengan banyak membaca sholawat, Allah akan mengangkat bala, mengangkat musibah itu di hadapan kita. Ayuhal mustami'un rahimahullah. Bahkan
dengan bersalawat ini, kata sebagian ulama, adalah mustamilatun ala dzikri wa ta'zim ala Rasulullah. Mencakup sudah ingat kepada Allah dan juga mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam kondisi-kondisi seperti ini di mana kita diuji dengan wabah penyakit virus corona ini, maka ulama menganjurkan untuk memperbanyak sholawat. Karena kata ulama, tufaham maka itu adalah juga diartikan mengangkat kegelisahan, mengangkat kekhawatiran-kekhawatiran yang itu disebabkan dari bala atau musibah.